Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga sekedar pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 206 yang mengangkat tema mengajari anak etika minta izin. Minta izin itu bahasa Arabnya isti'zan. Apa Bu? Isti'zan. Meminta izin atau adab meminta izin itu merupakan salah satu ajaran agama Islam yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena ketika adab ini dipraktekkan, maka akan menjaga privasi dan juga kehormatan di dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan adanya 3 waktu. Pinten Bu? 3. Di mana anak-anak yang belum balik itu sebelum masuk kamar orang tuanya harus minta izin. Inilah yang tadi diistilahkan dengan isti'zan. Adab meminta izin. Loh Ustaz, ngapain minta izin? Kan sudah bisa dikunci di zaman kita sekarang ini. Jadi nggak perlu minta izin, tinggal dikunci saja. Jawabannya tetap penting. Kenapa? Untuk membiasakan akhlak mulia. Jadi anak-anak kita ini sejak dini perlu untuk dididik akhlaknya. Bahwa ini kamar bukan kamar dia. Sehingga kalau mau masuk, apalagi di waktu-waktu yang tadi sudah ditentukan, harus apa? Harus minta izin. Bayangkan ya, masuk kamar di dalam rumah sendiri saja perlu minta izin. Apalagi masuk rumah orang lain. Ini kamar milik orang tuanya sendiri. Dan kamar itu berada di rumah sendiri. Itu pun oleh Allah diajari untuk minta izin. Apalagi kalau misalnya akan masuk rumah orang lain. Di zaman kita ini, adab yang seperti itu sudah mulai luntur. Karpe bludas, bludus karpe. Ya. Enggak peduli ini rumah siapa. Wah, dulure dewek iki. Iya dulure dewek, tapi kan itu omahe dewek. Iya itu rumah saudara kita. Akan tetapi kan itu bukan rumah kita. Dan nanti kita akan jelaskan. Innama ju'ilal isti'zanu min ajlil basor. Kenapa ada syariat meminta izin untuk menjaga pandangan mata? Untuk apa Bu? Menjaga pandangan mata. Coba bayangkan. Jangan masuk rumah orang tanpa izin. Biasanya orang itu di dalam rumah pakai baju seadanya. Oh, namanya di dalam rumah kan yuk. Kadang-kadang bapak-bapak pakai celana pendek, ibu-ibu pakai daster. Lah nek bludas-bludus iki priwe? Apa kita mau aurat kita dilihat sama orang lain? Ya. Makanya
Agama kita ngajari untuk meminta izin. Mari kita baca ayatnya. Di dalam Al-Quran surat An-Nur. Nah itu saya keliru nulisnya Bu. Di situ saya tulis dalam kurung surat nomor 34. Yang betul 24. Anu mata tua sih ya. Jadi saya ngelihat di Al-Quran itu angka 2 sama angka 3. Itu kan mirip ya. Anu mata tua rawa kacamata, anu 2 dikira 3. Yang betul bukan 34, tapi apa? 24. Baik. Di dalam surat An-Nur ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Kata Allah Azza wa Jalla, hendaklah hamba sahaya kalian, lelaki atau wanita, dan anak-anak kalian yang belum baligh, mereka meminta izin kepada kalian di 3 waktu. Berapa waktu? 3 waktu. Apa 3 waktu tersebut? Min qabli sholatil fajri. 1. Sebelum sholat subuh. Berapa ini? 1. Wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah. 2. Ketika kalian melepas pakaian luar kalian di tengah hari. Tengah hari berarti siang. Kenapa melepas pakaian luar? Karena biasanya siang-siang sumuk. Ya. Apa jangan kalau tidur pakai baju panjang Pak, lengan panjang, itu anggo jas, itu paling cuma pakai singlet, malah kadang-kadang lekton. Ini yang keberapa? Yang kedua. Wa min ba'di sholatil isya. Dan juga waktu yang ketiga sesudah sholat isya. Berapa waktu? Kita ulangi ya. Waktu pertama sebelum subuh. Waktu kedua siang hari. Waktu ketiga setelah isya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Salasu auratil lakum. Ini 3 waktu aurat kalian. Coba, ternyata Allah menamai 3 waktu tersebut sebagai waktu nopo? Aurat. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya waktu aurat. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din. Ada berapa waktu tadi? 3. Selain 3 waktu tersebut, selain 3 waktu, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalian bebas. Alias tidak dosa kalau masuk kamar buat anak yang belum balik. Untuk masuk ke kamar kalian, kalian bebas, tidak berdosa karena kalian membutuhkan untuk saling melayani. Contoh, selain 3 waktu itu berarti contohnya apa Bu? Ini sepi. Selain 3 waktu itu contohnya apa? Pagi, habis subuh, duha, jam 10, jam 11, sampai waktu zuhur. Kapan lagi? Habis asar, sampai maghrib. Kapan lagi?
Habis maghrib sampai isya. Waktu-waktu itu bebas. Boleh anak-anak kita yang belum balik masuk ke kamar kita walaupun tidak izin. Terus apa kata Allah? Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayat untuk kita semua. Wallahu alimun hakim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Berarti hukum yang dibikin oleh Allah ini adalah hukum yang super bijaksana. Kenapa? Karena yang bikin adalah yang maha bijaksana. Apalagi yang bikin al-alim, yang maha mengetahui. Maha mengetahui apa? Maha mengetahui segala sesuatu. Maha mengetahui apa? Maha mengetahui hal-hal yang terbaik untuk kita semua. Maha mengetahui apa? Maha mengetahui bahayanya kalau adab ini gak dipraktekkan. Mari kita lihat. Sesuai dengan ayat ini, nanti kita akan jelaskan bahwa anak itu bisa dibagi menjadi dua fase. Fase sebelum baligh. Yang kedua, fase sesudah baligh. Baligh siapa, Bu? Baligh siapa? Hah? Baligh itu ya wis dewasa. Loh, dewasa sih kepriwe maksudnya? Nun sewu, kalau anak laki-laki itu sudah mimpi. Ya, mimpi apa? Nyolong rambutan, wudu. Mimpi basah istilahnya. Kalau perempuan sudah haid. Ya. Biasanya sih umur berapa ya? Ya beda-beda lah ya. Ada yang 13 tahun. 13 sih umur kelas berapa SD? Hah? Kelas 6? Kelas 1 SMP. Tapi ada loh. Anak sekarang nembe kelas 6 wis balik. Buktinya apa? Suaranya wis ngebas. Ya. Suaranya udah beda. Biasanya kalau anak udah balik itu suaranya ngebas, ya, nggak cempreng, ya. Berarti yuk kalau sebelum itu, ya, berarti belum balik biasanya loh. Walaupun ada juga sih anak yang 5 tahun sudah nopo. Maaf, anak kelas 5, ya, ada yang sudah balik. Jadi fase anak di sini dibagi menjadi berapa? 2. Sebelum balik sama sesudah balik. Kalau sebelum balik, maka anak-anak tersebut kalau sudah masuk ke 3 waktu tadi, dia harus minta izin dulu sebelum masuk ke kamar kita. 3 waktu itu sudah kita bahas sebelum subuh, terus siang sama setelah sholat isya. Kenapa waktu itu, 3 waktu itu dikatakan sama Allah waktu apa, Bu? Aurat. Perhatikan. Kenapa dikatakan waktu aurat? Karena biasanya di 3 waktu tersebut orang tua lagi istirahat. Loh, apa hubungannya Ustadz istirahat sama aurat? Hubungannya kalau lagi istirahat sering auratnya tersingkap. Kenapa tersingkap? Apa sengaja? Biasanya enggak. Lawang kadang yang namanya tidur itu kan ya posisinya kan ya kadang-kadang ana sing nun sewu sikile apa ge sikile
Mau sikile kangkang iku ya. Akhirnya auratnya terbuka. Berarti Bapak Ibu yang kami hormati, kamar yang jenengan harus ada apanya? Kunci. Dari mana? Dalam apa luar? Mau luar dikunci nunggu. Dari dalam. Ya, dari dalam. Jadi kenapa kok 3 waktu itu dikatakan waktu aurat? Karena 3 waktu itu adalah waktu istirahat dan biasanya ketika istirahat aurat tersingkap. Terus apalagi sebabnya? Maaf. Karena pada 3 waktu itu biasanya terjadi hubungan suami istri. Dan ketika terjadi hubungan suami istri, maka auratnya terbuka. Oke. Berarti penting atau tidak anak minta izin? Penting. Apa alasannya? 1, agar istirahat kita tidak terganggu. Ini yang pertama. Jadi anak diajari untuk memahami bahwa orang tua dia itu juga butuh istirahat. Sehingga kalau anak ini butuh sesuatu dari orang tuanya, dan sesuatu itu tidak terlalu mendesak, bukan sesuatu yang darurat, maka hendaknya anak ini menghargai privasi. Privasinya siapa? Orang tua. Karena orang tua juga manusia yang capek. Ibu-ibu capek habis kerja. Habis masak, bapak-bapak capek habis macul, habis kerja, maka butuh istirahat. Ini yang pertama. Supaya istirahat kita tidak terganggu. Yang kedua, untuk melindungi anak-anak kita supaya tidak melihat aurat orang tuanya. Ini penting. Ini penting. Jadi anak itu sejak kecil dilatih untuk menjaga kehormatan dirinya. Untuk menjaga kehormatan dirinya. Aurat itu Bu, aslinya sesuatu yang malu kalau dilihat. Malu kalau dilihat. Nah kalau ada orang auratnya terbuka tidak malu pripun Bu? Ada nggak orang yang auratnya terbuka tapi tidak malu? Itu berarti abnormal. Orang yang tidak normal. Contohnya, nun sewu. Maaf, orang gila. Orang gila kan melakukan pinggir jalan, kadang-kadang orang lamben, orang katokan, ya nggak pakai celana, nggak pakai baju, itu orang tidak normal. Berarti kalau ada wanita keluar rumah kur nganggo katok, celana pendek, itu berarti wanita tidak normal. Karena aurat itu adalah aslinya sesuatu yang kalau dilihat orang merasa malu. Itu aurat. Jadi anak kita itu sejak dini dilatih untuk menundukkan pandangan matanya. Tidak diberi tontonan pemandangan berupa aurat. Walaupun itu auratnya siapa? Orang tuanya sendiri. Apalagi auratnya orang lain. Ya, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, kenapa mengajari anak etika minta izin penting? Yang ketiga, untuk menanamkan sifat malu di dalam diri anak kita. Jadi anak itu penting banget untuk kita didik merasa malu. Termasuk dengan auratnya sendiri. Ya, jadi walaupun anak kita masih kecil, itu kalau bisa dilatih supaya menjaga auratnya.
Jadi dia ketika keluar rumah, jangan dibiasakan pakai celana pendek. Ya. Kenapa? Karena itu aurat. Sejak kecil dibiasakan. Bahwa ini adalah sesuatu yang harus ditutupi. Maaf ya. Sering terjadi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Karena kemungkinan anak itu keluar tanpa menutup apa? Aurat. Dan ketika ada orang dewasa, ya, penjahat yang mendekati anak, kemudian megang-megang anggota tubuhnya, dia tidak merasa risih. Kenapa? Karena sejak kecil barangkali dia tidak dibiasakan punya sifat apa? Malu. Jadi jangan dipikir kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita, yang membuat kening kita berkerut-kerut, yang membuat kita mengelus dada, yang membuat kita miris, yang membuat kita takut anak kita ketika kita lepaskan dia keluar rumah. Jangan dipikir kejadian-kejadian itu terjadi tanpa ada sebab. Ada sebabnya. Dan salah satu sebabnya adalah karena anak-anak kita, oleh kita nggak diajarin sifat malu. Oke, ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, mencegah anak dari melihat adegan yang bisa membahayakan perkembangan jiwa dan seksual mereka. Saya sudah katakan tadi, kenapa 3 waktu itu dikatakan 3 waktu aurat? Salah satu sebabnya adalah karena di waktu-waktu itu orang tua kerap melakukan hubungan suami istri. Lah kalau misalnya anak itu bebas masuk ke kamar dan saat itu maaf suami istri sedang melakukan hubungan intim, anak akan melihat. Dan itu bahaya. Bahaya karena dia melihat sesuatu yang tidak layak untuk apa? Dilihat. Dan kadang-kadang sebagian anak memahami bahwa itu bentuk kekerasan. Kok bapak menyakiti siapa? Ibu. Wah itu bahaya. Akan mempengaruhi pemahaman mereka di kemudian hari bahkan dari sekarang. Kok bapak jahat ya sama siapa? Sama ibu. Ya karena belum ngerti. Ya, karena belum ngerti. Jadi penting atau tidak ngajarin adab ini kepada anak? Penting. Nah, 3 waktu tadi harus minta izin. Selain 3 waktu itu, maka boleh tidak minta izin. Kenapa? Yo karena anak sama orang tua itu kan butuh kedekatan, butuh interaksi. Sehingga tidak dipermasalahkan oleh agama kita seandainya di luar 3 waktu itu anak-anak masuk ke kamar orang tuanya tanpa izin. Dah, ini fase pertama. Fase pertama berarti fase apa Bu? Sebelum baligh. Sekarang kita pindah fase yang kedua. Fase apa? Fase setelah baligh. Kalau anak sudah baligh maka harus minta izin masuk ke kamar orang tuanya. Kapan? Kapanpun. Bukan hanya di 3 waktu tersebut. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat An-Nur ayat selanjutnya. Berarti ayat berapa? Tadi 58, selanjutnya berarti 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila anak-anak kalian telah sampai usia baligh, maka hendaklah mereka minta izin. Kapan? Kapanpun. Sayangnya adab minta izin ini sudah mulai ditinggalkan bahkan oleh banyak kaum muslimin. Padahal kalau misalnya adab ini diterapkan, maka dengan izin Allah akhlak anak-anak kita akan terjaga dengan baik. Berhubung adab itu tidak diamalkan,
akhirnya terjadilah penyimpangan, terjadilah kerusakan akhlak. Padahal Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita, setan telah mengalahkan manusia pada 3 ayat. Lalu beliau membaca ayat yang tadi kita dengarkan. Jadi setan itu sudah mengalahkan manusia pada 3 ayat. 3 ayat itu ya tadi yang kita baca. Surat An-Nur ayat 58 dan seterusnya. Semoga kita bisa mengalahkan setan. Setan mengalahkan kita, maka kita lawan, jangan pasrah. Cara melawannya bagaimana? Cara melawannya dengan mengamalkan ayat tersebut. Semoga bermanfaat. Masih ada sisa waktu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Ada 2 pertanyaan yang telah masuk. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, bagaimana cara memberitahu anak tetangga yang suka masuk rumah sembarangan? Sudah dibilangin anaknya tapi tetap saja masuk tiba-tiba. Kalau mau bilang ke orang tuanya takut tersinggung. Jazakumullah khairan. Bagaimana cara mengingatkan anak tetangga yang suka masuk rumah kita tanpa izin? Sudah dibilangi, akan tetapi anak itu belum nurut. Mau ngomong sama orang tuanya, Mbok tersinggung. Jawabannya tergantung cara ngomongnya. Tergantung apa? Cara ngomongnya. Kalau cara ngomongnya kasar, ya mungkin tersinggung. Ki anaknya siapa ki? Wong tuane nang ndi sih? Kayak pitik bae diumbar. Wah, ya wajar. Orang tuanya apa? Marah. Tapi kalau pelan-pelan, nuwun sewu Pak, nuwun sewu Bu. Niki putrane seujuk-ujuk napa? Masuk ke rumah. Mohon diingatkan. Itu kan enak nggih dibandingkan yang pertama tadi. Jadi tergantung cara ngomongnya. Yang kedua, anak itu udah diomongin tapi masih bolak-balik keluar rumah. Jenengan cermati coba. Jenengan amati. Biasanya masuk ke rumah jenengan itu kapan? Jadi manusia itu punya ritme, punya siklus, punya kebiasaan. Ya. Biasanya kapan dia masuk ke rumah kita tanpa izin? Misal, biasanya sih sore Ustadz. Nah, kalau sudah kayak gitu, apa yang kita lakukan? Kunci. Diapain? Dikunci. Ajarin. Nah, gitu loh, Le. Itu loh, Nduk. Kalau mau masuk rumah, itu minta izin dulu. Ya. Habis itu, kalau dia besok-besok kok ternyata minta izin, diapresiasi. Pripun contohnya diapresiasi? Nang omah ana gedang goreng, kasih pisang goreng gitu loh. Sehingga dia merasa, oh saya ini kalau menerapkan adab tersebut, saya akan dapat hadiah. Nggak suka ngolet pisang gorengnya ana. Ya enggak apa-apa. Wong kita korban pisang goreng untuk ngajari anak adab kan enggak masalah. Ya, kehilangan pisang goreng akan tetapi anak itu jadi menerapkan adab Islam kan bagus. Kita beruntung dapat pahala insya Allah. Pahala ngasih makan sama pahala ngajari adab. Berarti pahalanya double. Ya, silakan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana batas keramahan orang tua kepada anak yang sudah dewasa?
apakah boleh memeluk dan mencium pipi anak tanda sayang? Jazakumullah khairan. Apakah boleh sama anak kita yang dewasa kita mencium pipinya atau memeluknya? Apakah boleh? Tergantung, ya tergantung. Seandainya itu dirasa akan membangkitkan birahi, maka jangan. Ya, seandainya dirasa itu akan membangkitkan nafsu, maka jangan. Karena sejatinya ungkapan keakraban anak atau orang tua kepada anak kan banyak, nggak cuma itu. Ya. Tapi kalau misalnya si anak ini dirasa tidak akan bangkit nafsunya, maka tidak apa-apa. Ya, mencium pipi tidak apa-apa, ya, atau memeluk tidak apa-apa. Ya. Tapi ada beberapa area yang itu sangat tidak umum untuk dilakukan antara orang tua dengan anak. Maaf. Ketika mencium, maaf, bibir, mencium bibir. Nah, kalau itu kan biasanya hanya dilakukan oleh suami istri. Baik. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.